Dimana this is the OG map kalau kata LDOG, Erangel. Dan ini dia, garis dari Softnov Military Base menuju ke Georgia Park. Betul sekali, dan kita lihat nampaknya Footballis seperti biasa akan coba turun di Novo Repnoe dan juga Airov akan turun di area SMB. Ya masih balik ke drop zone mereka masing-masing. Belum ada yang melakukan perubahan juga. Bigetron bakal stick ke farm. Aerowolf, wait. Konina Power. Wow. Oke, dia kan memang mau ke Milta ya, Iya, mau iya. ke area sana. Tapi karena mungkin garis pesawat yang memang gak nyampe, jadi dia memutuskan untuk ngambil Pulau Selatan. Bakalkah mereka bertemu kayak Footballis sama Konina Power? Karena biasanya Pulau Selatan ini milik berdua. Punyanya Aero dan juga punyanya Footballis. Tapi ternyata ada orang ketiga di Pulau Selatan. Yaitu KP yang tiba-tiba datang menuju ke Novo. Ya, itu harus diwaspadai. Memang orang tiga itu selalu membahayakan, apalagi datangnya tiba-tiba, tidak disadari juga. Dan kalau kita lihat kali ini Footballis masih cukup nyaman. Lutz juga udah mengamankan satu buah Dacia warna merah di depan sana. Dan Aerowolf harusnya sih bakal gak ada yang gangguin kalau melihat pergerakan dari tim-tim yang tadi udah mulai buka parasut ya. Ya, kalau ngomongin Erangelnya, ini bisa dikatakan menjadi map yang paling banyak dimainkan di Grand Final kali ini. Dan ini menjadi map yang benar-benar banyak kejutan di sana. Seperti kemarin Aero tiba-tiba ngebegal pakai trap, apa namanya? Ayo apa namanya? Trap card ya? Apa sih? Bukan trap card. Ayo apa namanya? Iya itu pokoknya, yang buat ngebegal. Spike Trap. Spike trap itu Iya. dia. Saya lupa namanya. Maaf ya teman-teman ya. Nggak Pokoknya apa-apa, trap-trap maafin. itulah yang berduri. Yang berduri emang nyakitin sih. Nah itu dia. Tadi kan Aero kemarin terpantau kayak gitu. Terus tadi juga tiba-tiba tim RRQ itu menuju ke compound yang dikuasai sama Ayo tim siapa? 4AM. Nova. Nova, iya bener Nova. Nova, iya. Di awal-awal itu kan Iya. mengagetkan kita semua. Di Iya, mana betul. kita nggak pernah ngelihat hal tersebut terjadi. Betul, betul, Tiba-tiba ada di hari ketiga kali ini. Betul sekali, pastinya dong. Karena yang namanya Battle Royale dengan komposisi garis pesawat dan circle yang berbagai macam, mau nggak mau mereka harus punya backup plan. Kalau misalkan plan A nggak jalan, mereka harus jalanin plan B. Plan B nggak jalan, punya plan C. Minimal harus ada 3 backup plan lah ya. Dan Ya. kita lihat kali ini Zeus. Tadi sempat terlihat tapi udah hilang gambarnya. Wah! Tabrak Oh. gaming Israel guys. Kali ini bakal ditabrak satu player dari A1, langsung saja ditonjok dan first blood masuk ke Suk. Iya, kembali terjadi tabrak gaming. Setelah kemarin kita juga melihat hal yang sama, ada tabrak gaming terjadi dan kali ini lagi-lagi dan lagi Ewan harus menjadi tim Korban. yang terkena tabrak gaming. Sayang Oke. sekali kehilangan satu pemain Sinister di awal-awal match. Ini karena memang kan 4AM di area Yasnaya Polyana ya iya untuk betul. drop zone-nya. Dan A1 itu memang berusaha untuk ngambil Sever nih. Jadi secara logika ketika mereka sedang berlomba-lomba untuk mencari mobil, itu ada kemungkinan mereka bakal bertemu. Dan tadi memang kebetulan 4AM yang udah dapetin mobil duluan. Begitu melihat ada satu player yang lagi lari-lari free banget, ya udah diterobos aja. Ya langsung kelihatan karena dia tahu satu pemain tersebut Sinister tadi belum punya weapon sama sekali. Jadi gak ada perlawanan, hanya pasrah begitu saja ditabrak oleh pemain-pemain dari 4AM. Dan kita saksikan kembali kali ini dari tim Nova, Order dan yang lainnya. Ini tim yang juga patut diwaspadai. Emang tim yang sedari lama sudah terpantau oleh semua orang. Ini menjadi salah satu tim yang menjadi calon juara bisa dikatakan. Namun di hari ini kita terkejut dengan Zeus ini dia. Salah satu playernya Ziol. Yang ternyata tiba-tiba dia ada di puncak klasemen. Bener banget, karena memang kalau kita lihat juga dari permainan mereka, gameplaynya itu kayak apa ya, bener-bener agresif. Dan bisa dibilang tingkat percaya diri mereka tuh bener-bener maksimal. Bahkan kalau menurut gue di atas dari beberapa tim. Ya. Karena kalau misalkan beberapa tim bertemu nih ya, masih ada kemungkinan mereka bakal sedikit tarik mundur, tarik ulur gitu kan, kayak hubungan tarik ulur. Iya. Tapi kalau misalkan si Zeus terobos aja, Bener-bener mau ditolak apa diterima tembak aja dulu. iya tembak aja dulu. Hasilnya Betul. belakangan. Hasilnya belakangan, betul. itu dia. Sudah siap, mentalnya udah kebangun. Udah Mental kebangun. bertandingnya sudah terbangun karena Iya. memang ini sudah hari yang ketiga ya. Benar. Betul sekali, gue setuju banget dan kayaknya udah nggak bisa apa ya menyia-nyiakan match juga ya. Jadi kalau misalkan memang sudah semakin ke hari akhir, Ya. itu apapun match itu akan berusaha untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan kalau kita lihat juga udah banyak tim yang melakukan rotasi, Nova, ASL, Bigetron Red Alliance, Zeus dan juga Navi. Dan kalau kita lihat nampaknya Aero akan coba mengarah ke jembatan sebelah kiri, tidak jembatan sebelah kanan. Karena acap kali kita melihat Aero itu ke arah kanan dan kali ini karena circle-nya memang lebih condong ke kiri, mereka memilih untuk jembatan sebelah kiri. Dan kalau kita lihat jembatan sebelah kiri itu sebenarnya emang lebih
tenang daripada yang kanan. Yang kanan itu panas, banyak sekali tim yang sudah mengarah ke sana. Iya, betul. Pasti terjadi penumpukan juga karena kan mereka udah melewati regular season Mhm. ya berkali-kali. Udah tahu dong pastinya Ya, rotasi-rotasinya kemana aja, dari sini kemana, dari situ kemana. Dan kali ini mereka berusaha untuk melakukan fast rotation juga dari Aerowolf. Tapi lihat, itu di depan Aerowolf ada Solus, ada betul. Nova juga. Kalau misalkan timingnya lagi-lagi bersamaan, ini bakal terjadi clutch. Dan kalau kita lihat nampaknya semakin ke sini Aero semakin dekat dengan DA di sana. Mm-mm. Kita berpindah ke arah yang lainnya, ini dia JGZ dari tim TSJ yang tadi mendapatkan WWCD di salah satu match kita di hari ini karena memang tadi bermain dengan cukup baik juga mereka di match tersebut dan kita lihat nampaknya JGZ masih terus melakukan looting-looting juga dan ini dia tadi ada sedikit statistik dari JGZ. Betul, statistiknya sudah terlihat juga. Tadi 21 kill point ya yang diamankan oleh JGZ. Dan Bigetron, ya seperti biasa, mereka akan ngambil area-area komponen ini, rumah-rumah ini. Waktu yang kali ini Mhm. sudah berlalu itu 7 menit. Oke. Bigetron dengan posisi circle yang seperti tadi, Oh, mendonat ya, nggak dan terlalu mhm, ekstrim. Kayaknya betul. mereka bakal melakukan late rotation juga bisa jadi. Betul, tadi sempat dibahas oleh Bro Pasta bahwa Ah, satu pemain yang sudah diganti itu nggak bisa masuk lagi. Tapi ternyata kembali kita melihat Microboy bermain. Tadi padahal udah diganti sama si Liquid. oke. Berarti pemain yang udah diganti masih bisa main lagi gitu. Ya ya ya, karena kan Oke. memang, Liquid dan Microboy Mhm, itu bakal dijadikan ganti-gantian, mhm. apa Ya, ya, kayak substitute lah. ya, Jadi kalau misalkan Microboy masuk, Liquidnya yang lagi istirahat. Begitu betul. juga sebaliknya. Tapi kalau misalkan si Kikyo lagi, Zuxi, Luxir, Ryzen itu kayaknya nggak bisa digantikan. Ya karena itu bisa dikatakan memang menjadi pemain patennya dan kali ini kita melihat Hazelnut nampaknya akan coba tapping-tapping dengan mininya ke arah depan mencari pemain-pemain dari tim Nova yang ada di depan sana. Iya, aduh aduh aduh. Sudah mulai diberikan pressure-pressure juga dari kejauhan. Hazelnuts dapat mini kali 8. Bisa Ya. dibilang nih ya, pemain-pemain dari Aerowolf itu kalau bermain di MR itu sakit loh, Hmm. tappingan-tappingannya. Apalagi Renalre. Ya bisa dikatakan mereka ini middle range atau long range ya. Mm-mm. Kalau bisa dikatakan kalau class combat itu bisa akan sulit ya kalau close combat gitu. Tapi kalau middle range itu Aero kemungkinan menangnya lebih besar gak sih? Iya, karena mereka emang ya gimana ya, nggak bisa dibilang lebih besar juga ya. Hmm. Balik lagi dari posisi mereka, timing-timing juga, strategi. Tapi kali ini kalau kita lihat kayaknya Lutz bakal Mhm. ngelewatin posisi dari Corina Power. Diusir begitu saja oleh Frozen dengan Red Dot Set, KRL. Kayaknya nggak bakal bertampak terlalu banyak. Hanya bisa memberikan zoning out saja kepada Footballist juga. Tapi Lufazin, dia turun dari Oh. mobil. Nampaknya dia akan coba cek siapa yang ada di sana namun tiba-tiba langsung disambut oleh peluru-peluru panas dan kita saksikan kali ini Footballist akan langsung kalang kabut, mereka akan berpisah dua pemainnya dan kita lihat kali ini nampaknya satu pemain dari tim Corina Power juga akan coba men-spot pemain-pemain dari Footballist. Ada satu orang di sana, Lovazin nampaknya akan coba diburu namun tidak. Dia coba masuk ke dalam shelter terlebih dahulu. Iya betul. Ini rotasi dari Footballist sedikit digoyang ya. Mhm. Tadi pertamanya kan iring-iringan tuh. Wah Ya, asik banget nih. Tan Moricek. Terus tiba-tiba ada tembakan-tembakan yang membuat Footballist pemain-pemainnya itu ada beberapa yang harus berhenti terlebih dahulu. betul. Seenggaknya tuh tadi kayak Lovazin dia turun, Mhm. berusaha untuk melakukan counter tap atau counter spray kepada musuh-musuhnya. Jadi teman-teman yang di depan tuh aman. Ya, bisa dilewat gitu aja ya, bisa diberi jalan istilahnya. Namun Iya. kita lihat nampaknya tadi membuat satu pemain dari Footballist itu terpisah cukup jauh tadi. Ya ya betul. Karena tadi ya itu tadi yang sudah kita bahas juga. Maunya jalannya lurus ke Mhm. depan, tapi ya karena ada kendala nggak bisa dia harus belok gitu. Ya, dan kita saksikan nampaknya ini dia pemuncak klasemen kita untuk sementara waktu akan coba spray ke arah depan, ke arah tim Navi yang sedang lewat. Dicoba akan coba di spray namun lewat begitu saja tim Navi. Iya, itu usiran ya. Mhm. Tembakan pengusiran dari Zeus. Zeus mau ngamanin kompon ini. Jadi mereka mengusahakan supaya tim Navi itu nggak akan belok mendekat ke arah mereka. Dan kali ini Zeus juga udah mulai mengambil ancang-ancang juga di lantai 2 nih kayaknya bakal dijadikan tempat checkpoint sementara untuk Zeus. Ya, luar biasanya grand final kali ini, Navi yang kita tahu di hari pertama, hari kedua awal itu bermain cukup bagus. Mereka harus puas di posisi ke-11 tadi dan kita lihat nampaknya dari tim Secret juga akan coba spray ke arah depan, mencari pemain-pemain dari Alpha 7 yang aakan coba turun di arah high ground tersebut. Betul. Sudah di lock high groundnya. Mafioso kali ini udah menggunakan karnya, udah Hmm. mulai juga mencari-cari informasi. Ada Yuhai Boy, belum melakukan pick juga, hanya main scout saja. Ya, nampaknya akan coba dicari juga oleh satu pemain yang ada di depan sana. Ini dia
Matoy nampaknya akan coba maju mencari pemain-pemain dari Alpha Seven, namun ada lemparan-lemparan net yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alpha Seven. Dari tim Secret juga tidak mau kalah, melemparkan Red ke arah depan. Namun satu pemain dari Alpha Seven akan coba bergerak dengan baginya, akan coba muter. Dia terkena down kali ini oleh seorang Matoy yang memang ada di garda terdepan dari tim Secret. Yep, lemparan granat pertama akan dikokang ke arah depan. Mafioso akankah bakal langsung di-confirm killnya dengan granat? Belum connect juga, tapi kita lihat dari tim Secret, mereka masih melakukan split loh. Mereka melakukan split, Alpha Seven juga melakukan split, setup smoke sudah mulai terlihat, dan di sisi lain juga ada Zeus dan Digital Athletics yang bakal bertemu kali ini. Ya betul sekali, nampaknya satu orang Solos harus ter-takedown dari tim Zeus. Masih terus dengan tempo yang sangat-sangat barbar mereka. Mereka tidak takut, mereka sangat-sangat percaya diri untuk menumbangkan lawan-lawannya. Dan kali ini tim Digital Athletics akan coba dicari dan satu orang bisa didapatkan oleh seorang Godless. Yes, betul sekali. Gila, emang ya Zeus ngelihat apapun yang lewat tuh ditembakin. Berusaha untuk dapetin kill point sebanyak-banyaknya. Mereka masih mau mengkokohkan posisi mereka di atas, di puncak klasemen. Iya, betul. Dan kita masih lanjutkan kembali fight yang terjadi. Rex akan coba maju melemparkan net ke arah depan dari Alpha Seven. Kali ini terpisah dua area yang berbeda. Satu orang di sebelah kiri dan tiganya lagi ada di kanan. Berkumpul mereka dan kita lihat nampaknya dari seorang iShot. Dia akan coba melakukan backstep ke arah belakang dengan baginya mencari POV yang berbeda. Wow, iShots, dia dapat AUG juga. Lihat, armornya level 3, helmnya level 3, dia ngeflank ke arah belakang, berusaha untuk mencari angle shot dari sisi yang berbeda. Ini kalau misalkan bisa dapat, bakal berbahaya banget untuk Alpha Seven. Mafioso, tapi tipis banget dia masih bisa berlindung di belakang pohon. Sayang sekali masih ada satu pohon yang menyelamatkan pemain-pemain dari Alpha Seven. Mafioso nampaknya di sana dan iShot berarti posisinya sudah ketahuan. Dia akan coba menjadi hantu, dari belakang tiba-tiba datang, namun sudah ketahuan posisinya. Dan kita lihat kali ini, fight yang terjadi antara Navi dan juga Zeus akan coba dilemparkan ke arah depan oleh seorang Oldboy, akan ke on point, dilempar begitu saja, meledak dan belum bisa memulangkan satu pemain yang sudah ter-takedown. Yes, belum. Dari tadi tuh baru kebanyakan knock, revive, knock, revive, tapi Oldboy kayaknya bakal udah mulai membuka genderang perang, udah mulai maju juga. Kali ini Godless berusaha untuk merangkak ke belakang. Oldboy masih mencari kembali Zio, mengambil barikade di bagian rumah jamur. Ini Zeus juga udah nyebar ya, ada dua orang di compound di lantai 2 dan satunya diutus di depan. Ya, dan Oldboy nampaknya kali ini tidak mau diam di sana. Dia akan terus maju dan merangsak untuk mencari pertahanan dari tim Zeus. Kembali akan coba dilemparkan granat ke arah depan dan satu orang Godless pun langsung dipulangkan begitu saja. Oldboy akan coba mundur sementara waktu. Ya, agak sedikit back off juga, buying time kembali untuk mencari informasi lebih. Karena kali ini visionnya udah mulai tertutup juga oleh banyak sekali smoke dan Navi masih berada di open field. Mereka masih melakukan setup secara horizontal, memperlebar vision mereka, memperlebar informasi yang akan mereka bisa dapatkan. Dan tadi visionnya sangat luas sekali dari Navi. Kita lanjutkan kembali ke arah yang lainnya di mana tim Secret. Boy akan coba mencari satu pemain dari Alpha Seven yang masih melakukan proning di belakang batu. Masih selamat dia, namun iShot yang tadi akan coba melakukan flanking, dia akan coba regroup terlebih dahulu, muter jauh dulu ke belakang. Ya benar. Karena ini tim Secret ya kalau bisa kita bilang. Mereka juga tim kadang-kadang tuh kalau misalkan udah maju, nggak tahu batas gitu loh. Bener. Suka kayak, wah udah dapet satu nih. Ada beberapa playernya yang suka tiba-tiba overconfidence maju sendiri. Kayak Rex atau enggak Yuhai. Beberapa kali gue lihat sering seperti itu. Seringkali mereka bahkan fight-nya itu mereka udah tahu mereka di luar circle, namun mereka paksakan untuk fight dan akhirnya walaupun mereka bisa menuntaskan fight tersebut dengan menang, namun pulang karena kena blue zone-nya, sering kayak gitu. Itu juga, jadinya pincang biasanya kalau masuk ke circle-circle berikutnya. Tapi ternyata kali ini fight-nya sedikit terhenti, jeda juga. Circle-nya belum ngecil kembali, ini masih masuk circle ketiga. Dia masih berjalan untuk nyantuh checkpoint dan bakal mengecil menuju ke fase keempat. Iya, dan kita lihat nampaknya dari sisi lain, kita lihat kali ini Paraboy akan coba mencari satu pemain dari ASL. Bisakah mendapat satu orang di sana? Satu orang lagi sudah masuk ke dalam sebuah compound, yaitu seorang Heaven. Satu lagi, akhirnya Leon juga bisa masuk ke dalam compoundnya. Ini posisi ASL sih nggak enak banget loh. Itu angle shot dari si Paraboy, dari Jimmy, itu bisa banget ke bawah langsung kalau misalkan mereka keluar dari rumah tersebut. Tapi oh my god, A1. Shoykot udah mulai mendapatkan informasi ada player Navi di belakang obstacle. Ini dia, dilemparkan sebuah net ke arah depan namun tidak on point karena salah sasaran. Namun ada lemparan granat tadi balasan dari satu pemain Ewan. Akankah Matic mencari kembali di mana pemain-pemain dari Ewan ke arah depan? Bisa mendapat satu orang kah? Sangat-sangat low. Dia juga harus low. Dan kali ini sangat-sangat low. Sayang sekali, hati-hati. Dan dari sisi lain masih ada Meku dan akhirnya dia pun harus ter-takedown dan dipulangkan. Ewan menjadi tim pertama yang dipulangkan di match kali ini. Iya, jalur rotasi mereka mirip-mirip dari area utara dan juga akhirnya itu akhir perjalanan
jalan dari Ewan di map Erangel untuk kali ini. Tadi juga posisinya emang udah ke sandwich sana-sini sama player-player Navi. Tapi ternyata the fight masih berlanjut. The fight masih berlanjut, campur-campur mixing-mixing ya. Itu dia. Dan circle-nya Cijel itu mengarah ke kampung halaman dari RRQ. Ada di Pochinki. Ini mungkin akan menjadi pertarungan antar kempol. Namun di sisi lain Spaw sayang sekali harus ter-take down oleh Solke di sisi lain. Ziol harus terpleset. Oke, kepleset ya. Entah dari mobil atau dari Bukit Tinggi. Dan lagi-lagi cinta lama bersemi kembali. Bigatron Aliens bakal bertemu dengan Konina Power. Ada apa dengan mereka berdua? Oh, Black White juga harus ter-take down di sana karena ada banyak sekali lemparan net yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigatron. Dan kali ini kita lihat Ryzen akan coba melakukan revive terlebih dahulu. Harusnya, sayang sekali Microboy. Sangat-sangat low. Harus bisa dimanfaatkan, harus bisa diselamatkan Microboy. Akankah bisa diselamatkan? Zuxi juga merangkak ke belakang. Ryzen menunggu untuk menjadi tim rescue kali ini. Hati-hati, nggak jadi. Mereka ada di depan dan akhirnya bisa mendapat satu orang. Nggak jadi ditabrak, namun ada tabrakan yang kedua. Nggak kena juga. Dan kali ini Ryzen masih bertahan. Dan kita melihat akan coba mereka ada di depan. Ryzen akhirnya ke knockdown. Sayang sekali Cijel. Oh my god, gue kaget sama dua mobil yang tiba-tiba jalan. Dan teriakan Sanskui yang membuat gue kaget. Tapi itu ilmu apa? Ryzen bisa menghindar dari mobil 2 kali loh. Betul, 2 kali tidak kena tabrakan. Entah apa yang merasukimu Ryzen, namun kali ini dari sisi lain Aero bisa mendapatkan satu orang ke arah Footballis tadi. Korpai akan coba melempar net juga ke arah depan. Bigatron tersisa 1 orang lagi. Iya, Harapan terakhir. untung masih ada satu player yang berada di luar zona. Iya. Kali ini estafet lubang terjadi. Tadi Bigatron di situ. Betul. Sekarang diisi sama PW88. Musuhnya masih sama, Konina Power juga. Dan PW88 akan mengganti peran Bigatron untuk melemparkan net ke arah depan berarti. Iya, cadangan. Cadangan. TikTok ya mereka. Betul sekali, dan kita saksikan dari sisi lain ini dia dari tim Secret akan coba fight dengan Alpha 7. Ini nggak kelar-kelar fightnya. Gak kelar-kelar. Kayak sinetron Indonesia. Nggak kelar-kelar. Panjang Iya, bersambung betul. terus menerus ya. Ini tim Secret masih nahan sih. Mereka nggak mau terlalu gegabah untuk di game kali ini. Mereka masih nungguin informasi-informasi dari Alpha 7, melihat Mafioso yang masih bertahan juga di situ. Ini kalau misalkan Mafioso bisa ke takedown, itu bakal jadi jalan pembuka tim Secret kalau misalkan mau nge-push ke Alpha 7. Tapi sayang sekali Bigatron Aliens nampaknya harus puas di posisi ke-14. Nice try teman-teman. Nice try teman-teman semuanya. Jangan lupa hashtag nice try karena kita masih akan melihat perjuangan mereka di 2 map terakhir setelah ini. Iya, dan Airwolf masih bertiga udah ngantongin 4 kill point. Jadi masih ada harapan dari Indonesia. Betul sekali, dan kita saksikan kembali kali ini Alpha 7 akhirnya Mafioso bisa masuk ke arah depan dan men-take down 1 pemain Rex. Akhirnya juga tumbang di sana. Akan coba mencari yang kedua. Namun tidak bisa, Mafioso pun harus ter-take down. Ada juga Swigwin kali ini akan coba spray ke arah pemain-pemain dari tim Secret. Texa juga bisa mendapat 1 orang, akan coba mencari yang kedua dan yang ketiga. Maksud saya yang ketiga dan keempat ada di arah sana. Tidak bisa ditembak karena angle shootnya tertutup. Yep, betul. Dan Mafioso itu memang tadi menjadi kunciannya buat Alpha 7. Sudah ter-take down juga. Itu tim Secret juga sedikit panik ya. Dia langsung mundur ke belakang. Dari iShots pun agak sedikit ngambil bagian yang ini loh. Agak atas gimana ya ngomongnya. High ground nggak bisa dibilang high ground juga sih. Semi-semi high ground lah. Lebih atas dari lawannya. Lebih atas dari lawannya. Jadi bisa nge-backup untuk temennya. Tapi udah nggak bisa sih. Betul. Udah Karena dipulangin. tadi Rex langsung dipulangkan begitu saja. Tersisa iShot dan juga Matoy kali ini. Menjadi 2 orang terakhir dari tim Secret. Namun di sisi lain ini dia belum selesai. Netnya belum habis. Masih terus dilempar. Masih lempar-lemparan terjadi. Antara Konina Power berhadapan dengan PW88. Ya, ini kayak main petak umpet ya. Lempar kemana, siapa tahu harap-harap dapat karena lubangnya ini banyak sekali, cukup luas, banyak obstacle juga. Ini setelah update Erangel 2.0 di mana yang namanya open field itu banyak apanya ya? Obstacle-nya? Aksesoris gak tuh? Area bekas perang. Iya. Betul. Banyak tank-tanknya. Iya. Juga obstacle-obstacle yang bisa dimanfaatkan. Cekungan-cekungannya. Betul banget. Dan akhirnya satu granat dari PW88 Korpai berhasil untuk menumbangkan 1 player. Tapi harusnya masih bisa di-revive. Bisa banget. Jaraknya masih cukup jauh. Belum ada inisiasi push lebih lanjut lagi dari PW88. Dan akhirnya mulai sedikit memutuskan untuk bergerak. Udah mulai masuk ke dalam mobil nih. Betul sekali, nampaknya akan coba melakukan pergerakan. Wow, Konina Power juga melakukan pergerakan. Kali ini akan coba Oke. mundur. Yang depan maju, yang belakang mundur. Ini kagak kelar-kelar nih. Nggak kelar-kelar. Iya. Tapi mereka mau nggak mau harus maju sih. Iya, betul. Zonanya udah bakal nge-push mereka. Jadi mau nggak mau mereka semua harus keluar dari lubang ini. Dan siapapun itu yang ketembak duluan. Kita lihat dari Frozen menempatkan 1 player. Korpai ditumbangkan. Masih ada 2 lagi. Bisa kabur? Bisa kabur. Ternyata masih bisa masuk ke arah-arah Pochinki. Karena memang circle selanjutnya berada di area Pochinki. Dan ini membuat perumahan Pochinki akan laku keras untuk sementara waktu. Cekungan juga akan coba dimanfaatkan oleh PW88. Namun di atas mereka ada tim Secret Gen. Hati-hati Jel. Ya betul sekali.
Secretnya juga udah tahu di depan sana ada orang, pasti banget ketangkep, udah ditembakin, dilemparin granat. Aduh, parah banget sih itu, udah gak bakal bisa kemana-mana. Ya. Udah Betul. habis, udah habis, jangan dilemparin lagi. Udah nggak ada tapi Udah terus. nggak ada. Masih terus Masih. bernafsu nampaknya di sana ya. Masih. Dan kita saksikan kali ini dari PW8 lawan. Masih tersisa satu orang di sana, bisa akan masuk ke dalam circle dan bisa Navi juga akan coba berhadapan dengan tim yang lainnya yaitu Alpha 7 yang tadi sudah berhasil lepas dari tim Secret. Dari tim Secret maksud Tim saya. Secret, bener banget. Dan kali ini Alpha 7 kayaknya punya musuh baru sih. Cuman nggak harus terlalu terburu-buru juga. Masih punya lower ground, masih punya pinggiran circle. Tinggal nungguin aja kemana circle-nya akan berpindah. Ya, karena kita saksikan kali ini dari seorang Meku juga, dia dengan mininya sudah siap. Dengan demikian juga ada pemain-pemain dari Navi yang lainnya dengan DP tadi. Di sementara itu dari Alpha 7 mereka akan coba membagi area mereka menjadi dua area yang berbeda. 3-1 setup mereka. Wah, ini perumahannya udah mulai diisi banyak banget. Tinggal nungguin circle-nya ke arah perumahan atau keluar dari perumahan. Kalau ia keluar dari perumahan, ini bakal lomba-lombaan buat keluar. Dan utilities bakal diperhitungkan banget untuk di game kali ini. Tapi sementara waktu ini tempat Renak dikuasai oleh tim Navi karena mereka punya angle shoot yang sangat luas sekali. POV mereka luas sekali, mereka juga punya high ground, mereka menguasai gerejanya juga. Dan kita saksikan kali ini ke arah manakah? Ke arah Navi nampaknya circle selanjutnya. Oke, dan tadi salah satu player dari Elov berhasil untuk menumbangkan satu player juga. Di sisi lain, tapi ternyata kita lihat dari Navi udah mulai dibombardir juga. RRQ tertembak dari sisi atas. Old Boy nampaknya akan berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi kill point dari atas. Masih memberikan pressure terus-menerus Alpha 7. Nggak bisa berlama-lama juga, bakal ditungguin sama tim-tim Navi yang udah berada di bukit. Oh, itu dia sangat free ke arah depan, sedang melakukan pergerakan dengan mobilnya, namun free ke arah belakang nampaknya satu pemain dari tim Navi tidak berhasil men-take down karena dia juga harus cepat untuk melakukan healing. Kita saksikan dari sisi lain, Suk akan coba spray ke arah Alpha 7 karena memang ini satu tim gak bisa cuma fokus ke arah lawannya, namun juga harus fokus ke arah 2 atau 3 lawan yang lainnya. Betul sekali. Ada banyak sekali angle shot di mana-mana, peluru mulai berhamburan juga. Alpha 7 menyisakan satu player yang terakhir, tersisa Swagwin. Ini bakal sulit juga karena posisi dia udah di lock, apalagi Hasaki will join the party dengan 4AM lainnya. Dan kita saksikan kali ini 4AM benar-benar memainkan timing mereka. Mereka akan coba datang dan mereka mengusir tim Navi untuk mundur dulu. Dipukul mundur sementara waktu Navinya kali ini dilemparkan utility ke arah depan. Namun Navi punya satu orang di atas gereja ini bisa menjadikan hantu ke arah 4AM. Bisa menjadi kunci juga untuk melakukan backup terhadap tim Navi lainnya. Bahkan kali ini udah dipukul mundur, udah di zoning out Navi, kocar-kacir ke arah belakang. 4AM bisa banget di backstep sama player dari Alpha 7, Swagwin. Ya, betul sekali, karena masih ada orang di belakang. 4AM mungkin tidak sadar kalau masih ada satu orang di belakang sana. Ini tinggal nunggu smoke-nya hilang. Kalau sampai smoke-nya hilang, ini free banget ke arah 4AM. Tapi Alpha 7 udah hilang nih, berarti 4AM udah bisa nguasain banget. Ini bisa banget 4AM nyisir perlahan-lahan buat masuk. Ini tergantung dari player-player Navi. Bisa nggak nahan player dari 4AM? Ya, karena 4AM makin lama makin merangsek masuk ke pertahanan dari Navi dan Navi pun sementara waktu dipukul mundur. Bahkan kali ini mereka hanya menguasai area gerejanya dan 2 orang ada di arah bawah. Dan kita saksikan Suk, dia sudah mulai flanking kali ini. Benar-benar 4 area yang berbeda dikuasai oleh 4AM. Sangat-sangat luas angle shoot dari mereka. Yap, ini tergantung dari Hasaki nih. Dia biasa nggak ngebersihin posisi kanan dari player-player Navi. Ada Tixi sama Matic, bahkan kali ini smoke-nya udah mulai semakin tebal. Hasaki sudah memimpin pergerakan dan Tixi akan menangkap satu persatu. Tapi ternyata body system yang cukup baik. Berusaha untuk melakukan trading knock juga. Dan ternyata player terakhir dari 4AM masih ada 2, masih ada Suk juga dan Span pun tertangkap. Oh no, Suk udah sisa sendirian aja, masih berusaha untuk fokus mendapatkan kill point dari Konina Power. Dan kita saksikan kali ini dari Navi bisa men-take down satu persatu pemain-pemain dari 4AM. Pertahanan yang kuat mereka bangun. Navi benar-benar memiliki tembok yang sangat-sangat kokoh sekali. Sulit untuk ditembus dan mereka tinggal satu lawan mereka di bawah, yaitu seorang Suk yang sudah ketahuan di mana posisinya, namun Suk juga harus melawan tim Konina Power di sana. Ya, ini defensive area dari Navi bagus banget, kokoh banget, bisa mengusir mundur 4AM dan merontokkan player-player dari mereka. Aerowolf ya, masih ada, udah ngantongin 7 kill point. Tersisa satu player terakhir yang masih aktif, 2-nya kenok. Kayaknya nggak bisa diselamatin juga, udah kekunci sama di Digital Athletics sama Zeus juga. Betul sekali, namun satu pemain dari Aerowolf tadi masih bertahan di belakang smoke-nya. Kita saksikan kali ini Old Boy juga harus ter-take down di sisi lain. Kita lihat Suk seorang diri, namun sangat-sangat kuat sekali untuk melawan pemain-pemain dari tim Navi. Di sisi lain, di sebelah kiri masih ada RRQ yang menjadi pemilik dari Pochinki ini. Ini adalah kamu halaman mereka, akankah diambil oleh orang lain? Betul sekali, RRQ masih lengkap. Oh enggak, sisa bertiga aja ya. Nova XQF yang ternyata masih lengkap berempat. Diam-diam ternyata juga udah mulai dirontokin sama player-player Navi. Oh my god, ini Navi berbahaya loh. Posisinya sangat membahayakan untuk beberapa tim yang sedang berusaha merangkak masuk menerobos barikade dari Navi. Betul sekali, dan kita saksikan kali ini kembali circle-nya masih ada di area Navi.
Aerowolf masih bertahan, 2 orang ke knockdown di sana, 1 orang lagi masih bertahan di area-area tersebut, masih akan coba melakukan healing. Namun kali ini close combat terjadi, spray ke arah depan, tim Secret Jin. Dan nampaknya Aerowolf harus dipulangkan, namun mereka mendapatkan banyak sekali poin kill. 4M juga harus dipulangkan. Iya, 8 kill point. Hashtag nice try-nya jangan lupa teman-teman. Tapi kali ini akan terjadi close combat nampaknya dari tim Secret Jin dengan tim Zeus. Oh my god, last man standing Ebony ini nggak boleh diremehin. Ebony to the rescue, maju ke depan sana dengan FPP modenya. AKM di spray down dan once more time Zeus memulangkan tim lain. Namun Abele harus dipulangkan. Namun tadi kalau kita lihat push dari seorang Abele membuat kita terpana, terpesona. Karena tadi FPP mode-nya sangat-sangat on point sekali ke arah lawan-lawannya. Dan kita saksikan kali ini kembali Navi akan berhadapan dengan Nova. Masih juga ada RRQ yang punya tempat ini. Ini abang-abangan Pochinki masih bertahan Cicel. Iya, abang-abangan Pochinki akan berusaha untuk mencari adik-adikan yang lain. Dan kita lihat Order akan berusaha untuk melemparkan granatnya lagi. Navi dibombardin, rontok satu persatu. RRQ bisa manfaatin momentum ini kalau misalkan mau jadi third party dan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Betul sekali, dan kita saksikan nampaknya dari seorang Order juga tidak mau lama. Dia akan coba melemparkan net ke arah depan, mencari pemain-pemain dari Navi. Akankah on point netnya dilemparkan? Namun RRQ tiba-tiba berada di area Navi. Menghadapan kali ini dengan tim Nova. RRQ berhadapan dengan Nova. Akamsi kali ini. RRQ spray ke arah depan. Jimmy mendapatkan 1 orang. Akan menjadi orang tersisa 2 lawan 2 kali ini. Oke, 2 lawan 2. Lihat split dari Nova ini yang berbahaya. Jimmy X Order, D2E X Beer 11. Ini kayak 1 versus 1 tapi di 2 area yang berbeda. Order udah menggunakan Grozanya bakal maju ke depan. Clutch langsung ditumbangin 1 player. Menyisakan Beer 11 di dalam gudang. Udah di lock sama pemain-pemain Nova. Betul sekali, Nova dengan sangat kokoh mereka akan coba merapat ke arah Beer 11. Beer 11 tinggal menunggu di manakah lawan-lawannya, namun kanan ada, kiri ada, tinggal nunggu yang mana ke kanan, salah ke kiri kalah. Kali ini kita saksikan nampaknya Beer 11 pun langsung dipulangkan begitu saja oleh tim Nova. Dan ya, winner-winner chicken dinner didapatkan oleh Nova. Wow, dengan total 7 kill, enggak terlalu agresif ya bermain dengan pasif bisa dibilang. Karena beberapa kali nggak terlihat loh, sangat tidak terlihat pergerakannya, tiba-tiba sudah di dalam touch terakhir dengan RRQ.